Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas tentang materi alur proses produksi. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya di sini kita membahas atau saya memberikan contoh itu lebih ke arah produksi suatu barang. Pada pertemuan kali ini saya akan memberikan contoh ke arah proses dari suatu layanan jasa. Di sini saya memberikan beberapa contoh sekaligus. Kalian bisa melihat atau memahami bagaimana alur dari jasa di masing-masing sektor. Di sini saya memberikan contoh ada 3 sektor. Yang pertama langsung saja yaitu pada sektor alur proses bisnis jasa cuci kendaraan bermotor. Nah, kalau kita lihat cuci kendaraan bermotor itu kan yang ditawarkan itu adalah jasa. Jadi jasa dari orang yang membuka usaha cuci kendaraan bermotor. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasannya secara singkat, di sini saya sudah menampilkan bagan dari alur proses dari jasa cuci kendaraan bermotor. Kalau kita lihat dari gambar, ini yang sebelah kiri yang paling awal itu adalah pelanggan. Nah, jadi pelanggan kan yang membutuhkan jasanya. Jadi di sini pelanggan itu akan mendatangi tempat cuci kendaraan bermotor. Kemudian pelanggan itu akan menemui bagian admin penjualan atau kasir. Di sini itu pelanggan itu meminta jasa cuci. Jadi pelanggan bilang atau memberitahuan kepada admin agar kendaraan bermotor yang dibawanya itu dilakukan pencucian seperti itu. Kemudian kalau sudah biasanya admin memberikan jawaban atau mungkin memberikan catatan. Kemudian di sini admin itu akan menghubungi staf cuci kendaraan. Jadi di sini alurnya dari pelanggan, setelah pelanggan ke kasir, kemudian kasir itu akan menyampaikan pesanan dari pelanggan itu ke staf cuci kendaraan. Nah, staf ini nanti yang akan melakukan proses cuci kendaraan. Nah, kalau misalkan proses cuci itu sudah selesai, maka di sini staf cuci kendaraan itu akan mengembalikan ke kasir atau admin penjualan. Di sini misalkan melaporkan bahwa kendaraan itu sudah selesai dicuci. Jadi di sini kendaraan selesai dicuci dan pelanggan melakukan pembayaran di kasir. Kalau misalkan staf cuci kendaraan tadi sudah memberitahukan ke admin atau kasir, maka di sini admin itu akan memanggil pelanggan, kemudian memberitahu bahwa kendaraannya sudah selesai dicuci. Kemudian kasir atau admin penjualan ini akan memberitahukan berapa biaya yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Nah, jadi sampai sini itu proses dari jasanya itu sudah selesai. Kemudian baru pelanggan itu akan menuju ke tempat kendaraan yang sudah selesai dicuci. Jadi kendaraan diserahkan kembali ke pelanggan. Jadi sebenarnya alurnya sederhana, tetapi misalkan dibuat bagan itu akan membentuk seperti ini. Jadi misalkan kalian punya usaha sesederhana apapun, selama itu bisa kalian buat alur atau bagan, itu lebih bagus karena di sini itu usaha kalian itu jelas. Jadi alurnya itu mau kemana, dari tahap ini kemudian ke tahap ini, kemudian tahap itu ke tahap ini. Nah, ini bisa jadi akan menjadi panduan, mungkin tidak hanya sebagai pelaku usaha tapi juga pelanggan atau mungkin konsumen. Nah, kalau misalkan alurnya jelas, jadi konsumen misalkan ingin memberikan komplain, misalkan ketidakpuasan, katakanlah seperti itu, pelanggan pun akan jelas komplainnya kemana, bermasalahnya itu berada di tahapan yang mana. Jadi itu perlu
juga diperhatikan dengan baik. Jadi kalau misalkan tadi itu saya jelaskan menggunakan kalimat. Jadi berdasarkan gambar di atas, alur proses yang terjadi yaitu yang pertama tadi, pelanggan meminta jasa cuci mobil dan menghampiri kasir untuk memesan jasa cuci kendaraan. Jadi yang awal tadi pelanggan kan mendatangi kasir. Kemudian di sini pelanggan itu memberitahukan ke kasir bahwa dia ingin memesan jasa cuci kendaraan serta melakukan pembayaran terhadap jasa yang dipesan. Di sini juga tergantung. Biasanya ada yang dibayar di awal tetapi juga ada dibayar di akhir. Kemudian yang tahap selanjutnya itu kasir memberikan surat perintah kerja kepada staf cuci kendaraan, yaitu berdasarkan pemesanan yang dilakukan oleh pelanggan. Kemudian selanjutnya kendaraan telah selesai dicuci, maka pelanggan akan melakukan pembayaran ke kasir. Jadi kalau misalkan ini untuk jasa yang dibayarkan di akhir, kalau yang ini untuk yang dibayarkan di awal. Jadi kalau misalkan di akhir, maka setelah kendaraan selesai dicuci dan admin atau kasir mendapatkan laporan dari staf cuci mobil atau kendaraan, maka di sini kasir tadi memberitahukan kepada pelanggan berapa harga yang harus dibayarkan. Kemudian pelanggan itu akan membayarkan sesuai dengan apa yang diberitahukan oleh kasir. Setelah pembayaran selesai, kendaraan pelanggan diserahkan kembali kepada pelanggan. Jadi itu alur dari bisnis jasa cuci kendaraan bermotor. Kalau seperti ini jelas bagaimana alurnya, kemudian terkesan profesional. Jadi seperti itu akan konsumen atau pelanggan itu mendapatkan layanan yang baik, kemudian menganggap bahwa usaha jasa ini itu profesional. Sudah. Nah, terus kemudian yang selanjutnya itu adalah contoh alur proses pada restoran. Jadi di sini itu lebih ke arah layanannya ya, bukan produk dari makanannya, tetapi di sini saya memberikan contoh itu lebih ke arah layanan dari sebuah restoran. Kalau kita lihat itu dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah full service dan yang kedua adalah quick service. Kalau dari gambar itu yang bagian atas yang lebih panjang itu adalah full service restoran. Kemudian yang bagian bawah yang pendek itu adalah quick service atau fast food, dikenal dengan fast food, itu yang pendek ini. Nah, di sini kalau kita lihat, maka pelanggan itu kita contohkan satu persatu. Kita mulai dari yang full service dulu. Kalau dari gambar, pelanggan itu mendatangi restoran full service, maka di sini pelanggan tadi itu akan melakukan order menu yang pertama ke waitress atau kasir. Jadi di sini itu pelanggan itu order menu dulu. Kemudian jadi di sini itu biasanya terdapat meja atau kursi di restoran tersebut. Nah, terus kemudian kasir atau waitress tadi itu akan memperlihatkan menu yang disajikan itu apa. Nah, jadi dia memberitahukan kepada pelanggan bahwa menu dari restoran itu seperti ini. Nah, kira-kira apa yang diinginkan oleh pelanggan. Kemudian dicatat dalam daftar pemesanan. Kemudian kalau sudah itu nanti ini adalah serve menu atau menu yang telah dipesan, maka nanti ini itu akan dicatat dalam bentuk bill atau istilahnya tagihan pemesanan seperti itu. Jadi di sini pelanggan tadi meminta bill atau mendapatkan bill dari waitress atau kasir. Kemudian selanjutnya di sini waitress atau bill tadi kan ini tadi pelanggan meminta, maka waitress atau kasir itu memberikan bill atau tagihan pembayaran kepada pelanggan. Nah, kalau sudah di sini pelanggan itu akan membayar
atau payment ini. Jadi pelanggan yang sudah mendapatkan bill atau tagihan dari pemesanan menu yang telah dilakukan, maka nanti pelanggan itu akan melakukan pembayaran atau payment. Nah, pelanggan melakukan pembayaran ini berdasarkan bill yang sudah diterimanya. Kalau misalkan sudah sesuai, maka di sini pelanggan ya tinggal melakukan pembayaran saja. Nah, selanjutnya kalau sudah dilakukan pembayaran, maka nanti pelanggan sudah bisa meninggalkan restoran. Seperti itu. Beda dengan kalau yang quick service atau fast food, itu yang pertama pelanggan ini menuju ke kasir melakukan order menu langsung. Nah, kan biasanya sudah istilahnya disajikan atau diberikan list dari menu yang ada. Kemudian langsung ketika pelanggan itu menentukan, oh saya ingin menu ini, maka langsung pelanggan itu melakukan pembayaran atau payment, jadi tanpa diberikan bill terlebih dahulu. Kemudian baru pelanggan itu nanti akan mendapatkan menu yang telah di order. Jadi pelanggan membawa order makanan dan minuman di sini. Jadi itu bedanya. Kalau misalkan yang full service restoran itu alurnya lebih panjang, tapi kalau quick service itu alurnya lebih pendek. Untuk lebih jelasnya di sini saya akan membacakan penjelasannya. Yang pertama untuk konsep full service dulu. Apabila Anda mengamati alur yang terjadi pada restoran yang menggunakan konsep full service, pada restoran tersebut paling tidak memiliki seorang pelayan yang melayani pelanggan yang ingin memesan menu pada restoran. Jadi di sini kalau misalkan pada full service biasanya selain kasir itu ada pelayan atau waitress seperti itu. Jadi pelayan ini yang akan melayani pelanggan, kemudian mencatat menu apa yang dipesan seperti itu. Jadi selain kasir ada pelayan. Itu kalau di full service. Pelayan akan memberikan daftar menu. Nah, ini bedanya. Kalau di full service biasanya daftar menu itu diberikan oleh pelayan kepada pelanggan. Kemudian apa yang dipesan oleh pelanggan itu nanti akan dicatat oleh pelayan. Kemudian pelayan itu akan menyampaikan ke bagian kasir. Nah, kasir di sini akan membuat bill sesuai pesanan yang dicatat oleh pelayan. Kemudian di sini pelayan juga akan memberitahukan ke bagian dapur serta mengatakan menu pesanannya. Nah, terus kemudian menu pesanan yang sudah siap itu akan disajikan juga oleh pelayan itu tadi. Jadi ada kasir, ada bagian dapur, ada pelayan, itu yang paling pentingnya. Pelayan inilah yang membedakan dengan quick service. Kalau di quick service kasir ada, di full service kasir ada. Kemudian kalau misalkan bagian dapur di quick service ataupun full service juga ada. Nah, yang membedakan itu adalah pelayan ini. Kalau di quick service itu tidak ada seperti itu, jadi lebih singkat alurnya. Berbeda lagi jika mengamati alur yang terjadi pada restoran yang menggunakan konsep quick service atau fast food. Pada restoran tersebut tidak memiliki seorang pelayan di mana pelanggan itu langsung memesan menu yang ada di restoran itu kepada kasir. Jadi di belakang kasir atau mungkin di mejanya kasir itu ada menu yang disajikan. Kemudian pelanggan langsung menemui kasir itu dan memesan apa yang diinginkan. Kemudian pesanan tersebut disampaikan ke bagian dapur oleh kasir, dan pada saat yang sama pelanggan membayar langsung kepada kasir atas menu yang dipesan dan menunggu pesanan tersebut diberikan kepada pelanggan oleh kasir. Jadi di sini itu bedanya. Kalau yang di quick service atau fast food itu pelanggan langsung mendatangi kasir
Jadi ketika di depan kasir langsung melihat daftar menu dan langsung memberitahukan kepada kasir pesanan apa yang diinginkan. Kemudian tentu kasir juga menyampaikan langsung ke dapur dan istilahnya memproses pesanan yang telah dipesan oleh pelanggan. Kemudian pelanggan langsung diminta untuk membayar di depan, dan kemudian pelanggan itu akan menunggu sampai makanan itu disiapkan oleh bagian dapur. Setelah selesai, maka di sini kasir sendiri yang akan memberikan ke pelanggan di tempat kasir itu. Baru pelanggan itu akan membawa makanan atau minuman sesuai dengan ordernya tadi. Jadi bedanya terletak pada bagian pelayan. Kalau di full service itu ada pelayan, kalau di quick service itu tidak ada. Sudah? Nah, kemudian yang ketiga itu adalah contoh juga proses ini adalah pengiriman JNE. Nah, kalau misalkan sekarang itu yang lagi banyak istilahnya membuka peluang kerja itu adalah proses pengiriman atau JNE. Apalagi dengan situasi masa pandemi sekarang ini, orang-orang biasanya lebih suka belanja secara online. Nah, di sini otomatis peran dari jasa pengiriman itu sangat vital. Banyak sekali selain JNE, misalkan pos, kemudian ada Tiki, ada kemudian JNT dan sebagainya. Itu adalah usaha yang bergerak di bidang pengiriman. Nah, ini contoh adalah pengiriman JNE. Di sini saya mencontohkan alur proses pengirimannya. Nah, secara garis besar saja. Di sini ketika kita ingin mengirimkan suatu barang melalui JNE, maka akan melalui proses ini. Yang pertama adalah konsumen mengantar paket ke agen atau subagen atau counter JNE terdekat. Nah, jadi di sini itu langkah pertama konsumen mendatangi agen. Kemudian di sini agen itu akan menampung paket konsumen hingga di pick up oleh petugas JNE cabang setempat. Jadi kalau sudah menerima, maka di sini itu ditampung dulu di agen. Kemudian yang ketiga, paket tiba di kantor JNE cabang untuk dilakukan sortir alamat tujuan, layanan paket, packaging, input database, dan pengecekan lainnya. Pokoknya di sini itu dilakukan pengecekan seperti itu. Biasanya di kantor JNE cabang itu berada di kabupaten atau mungkin kalau di kota ya di daerah kecamatan atau di daerah kawasan yang menjadi letak dari JNE cabang. Kemudian kalau sudah selesai dicek dan direkap, disortir seperti itu, maka akan tiba di status in transit ini. Jadi paket tiba di warehouse JNE Jakarta, ini contohnya di Jakarta, untuk diproses update status AWB dan transit untuk selanjutnya diproses ke tujuan JNE cabang paket tersebut. Media bisa dengan menggunakan pesawat atau kargo darat jika misalkan tujuannya jauh seperti itu. Kemudian selanjutnya, paket tiba di kantor JNE cabang dan dilakukan proses update status AWB. Kalau yang JNE cabang ini itu adalah kantor JNE yang menjadi tujuan, kota tujuannya. Kalau yang ini tadi itu adalah kota asalnya. Proses sortir dilakukan kembali berdasarkan alamat tujuan dan layanan paket. Paket didistribusikan ke agen dan subagen JNE. Jadi di sini itu di kantor cabang kota tujuan, maka kembali dilakukan sortir atau pengecekan alamat dan layanan paket. Kemudian kalau sudah selesai pengecekan, biasanya didistribusikan ke agen atau subagen. Nah, ini ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama JNE cabang mendistribusikan paket ke seluruh agen atau subagen yang berada di area kirimannya. Untuk catatan, alamat berada di kabupaten, kecamatan, luar kota. Kemudian selanjutnya di sini alurnya kurir mengantarkan paket ke alamat penerima. Maka di sini kalau sudah diterima oleh penerima, maka statusnya adalah delivered atau sudah terkirim.
Kemudian ada kemungkinan yang lain, di sini langsung kurir mengantarkan paket ke alamat penerima tanpa berada di agen ini. Nah, alamat penerima biasanya harus berada di area antar JNE cabang. Jadi ini kalau misalkan yang lebih panjang, kalau ini yang lebih pendek. Jadi tergantung dari kota di mana paket itu menjadi tujuan dikirimkan. Kalau lebih jelasnya kita baca penjelasannya. Nah, terlihat di flowchart. Flowchart itu alurnya tadi. Data di atas setidaknya akan ada 6-8 tahapan proses pengiriman sampai akhirnya barang tiba di alamat penerima. Dari semua tahapan di atas bisa terjadi kemungkinan keterlambatan atau delay. Tapi sebagai konsumen atau penerima biasanya tidak menginginkan terjadinya keterlambatan. Tetapi ada kalanya bisa jadi kemungkinan terjadi. Nah, tergantung dari kondisi real di lapangan, bukan di sistem JNE. Misalkan pengirim mengirimkan paket dari subagen, maka akan ada proses pengantaran barang dari agen sampai ke kantor cabang JNE. Jadi di sini tergantung di mana kota itu dan juga tergantung di mana pengirim itu meletakkan barang di subagen atau langsung di kantor cabang. Dan itu memerlukan waktu terlebih. Jika paket dikirimkan pada waktu sore hari, maka kemungkinan keesokan harinya baru akan diproses oleh JNE cabang. Jadi terjadi banyak kemungkinan yang bisa menyebabkan suatu barang atau paket itu terlambat untuk sampai di tangan penerima. Selanjutnya untuk penerima, jika alamatnya terletak di luar ibu kota, provinsi atau kabupaten, maka hampir dapat dipastikan barang akan tertahan dulu di kantor cabang atau agen atau perwakilan JNE sebelum didistribusikan. Jadi ini bedanya. Kalau biasanya di kota itu proses pengiriman itu jauh lebih cepat daripada di daerah. Kenapa? Karena kalau di kota biasanya titik pemberhentiannya itu sedikit. Sedangkan kalau di daerah, apalagi di daerah yang jauh dari pusat kota, maka itu akan melalui beberapa titik pemberhentian yang lebih banyak daripada yang di kota. Untuk itulah maka di sini itu keterlambatan itu sangat mungkin terjadi karena banyak sekali titik pemberhentian yang dilalui oleh paket tersebut. Jadi nanti kalau misalkan kalian mengalami keterlambatan, saya sendiri juga mungkin pernah mengalami keterlambatan seperti itu. Tetapi mungkin saya juga kurang tahu alurnya seperti apa. Nah, dari sini saya jadi tahu bahwa kalau misalkan di daerah, misalkan seperti rumah saya, itu kan juga termasuk agak jauh dari kota. Nah, jadi di sini itu akan melalui subagen dari cabang dulu, kemudian agen, subagen, baru mungkin kurir. Nah, jadi itu akan melalui beberapa tangan, istilahnya seperti itu. Sehingga sampainya dari paket itu juga lebih lama daripada kalau kita tinggal di daerah kota. Saya mengalami ketika saya menuliskan alamat rumah dengan alamat sekolah itu sampainya itu beda. Kalau di sekolah karena di wilayah perkotaan maka itu lebih cepat nyampainya. Tapi kalau misalkan saya menuliskan alamat itu di rumah yang agak jauh dari pusat kota, maka di sini sampainya barang itu juga menjadi lebih lama. Jadi itu adalah contoh pengalaman yang bisa menjadi bayangan atau mungkin referensi ketika terjadi keterlambatan. Tapi kalau misalkan keterlambatannya itu nemen istilahnya tidak bisa ditoleransi, maka di sini kalian bisa mengajukan komplain. Dan pada ujungnya kalau komplain itu tidak ditanggapi, kalian bisa mungkin beralih ke jasa pengiriman yang lain, karena kalian konsumen dan saya yakin konsumen itu adalah raja yang harus dilayani dengan baik seperti itu. Jadi usahakan ketika kalian itu bekerja pada bagian usaha atau wirausaha, sebisa mungkin kalian itu memuaskan konsumen atau pelanggan. Jangan sampai diusahakan, jangan sampai konsumen itu kecewa, karena itu nanti akan mempengaruhi branding dari usaha Anda. Sudah, mungkin itu adalah contoh
alur dari proses jasa, lebih ke arah jasa, karena contoh saya pertemuan sebelumnya kan lebih ke arah produksi barang. Nah, kalau di sini hari ini pertemuan kali ini itu adalah di bagian jasa. Sudah, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Kalian bisa mendapatkan bayangan atau gambaran mengenai proses dari bisnis jasa, alurnya seperti apa. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.